Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 2-3. Tema renungan kita, bertumbuh secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh. Bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas atau secara jumlah. Sesungguhnya Tuhan merindukan agar gerejanya tetap bertumbuh dengan baik. Tapi seperti apa ciri-ciri gereja yang bertumbuh? Pertama, memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang kedua, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan rohani menunjuk pada firman Tuhan yang berotoritas, yang memberikan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi dasar iman yang memimpin kita kepada kepastian keselamatan dan sekaligus menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari agar kita mengerti kehendak Tuhan lalu kita menaatinya. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu yang hidup menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada Dia dengan kerinduan agar senantiasa memiliki hubungan yang akrab. Semakin kita mengenal Kristus dan semakin menyerupai Kristus dalam perkataan, pikiran, perasaan, dan tindakan, maka kita juga akan terus mengalami pertumbuhan menuju kepada kedewasaan rohani. Yang ketiga, memiliki kerinduan untuk melayani atau memiliki kerelaan untuk dipakai Tuhan bagi pembangunan rohani yang lain. Ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, gereja yang bertumbuh adalah gereja atau orang-orang percaya yang melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa kita melayani? Karena memang Kristus sudah lebih dahulu melayani kita. Dia sudah mengorbankan dirinya dan pengorbanannya itu sangat mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan perak atau emas. Melalui pengorbanannya kita ditebus, dipilih menjadi umatnya. Dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, terutama tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ingin bertumbuh, tetaplah sungguh-sungguh di dalam firman, milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan berilah dirimu untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan menyelamatkan kita agar kita menjadi alat keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati kami, yang mengajar kami, memberikan kami tuntunan sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.